Hai sahabat Cendekia, kembali lagi di podcast Cendekia dengan segmen diskusi satu meja. Dan kita sudah kedatangan seorang bintang tamu kebanggaan kita semua, Wike Julia. Yeay. Wike boleh dong disapa-sapa dulu, kalau kita sih manggilnya teman-teman yang nonton podcast Cendekia ini sahabat Cendekia. Mungkin boleh disapa dulu mungkin. Halo sahabat Cendekia, selamat bergabung, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin, semoga kita sehat selalu. Oke Wike, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin ketika pulang dan berhasil menjuarai 5 besar ya, 5 besar Rising Star dan Dangdut Indonesia. Terus ketika pulang kemarin disambut antusias sama warga masyarakat Kuansing, ya. Bahkan juga banyak sekali juga pejabat-pejabat kita yang menyambut. Tuh gimana tuh perasaannya? Sebenarnya di luar nalar kayak nggak nyangka gitu, soalnya dulu waktu kecil sering menghayal gitu, disambut sama orang banyak kalau pulang dari kampung itu. Iya. Jadi nggak disangka-sangka begitu banyak orang yang sayang sama Wike, yang mensupport Wike sampai detik ini. Wah, luar biasa banget ya. Kemarin ketika datang itu siapa aja tuh yang nyambut selain masyarakat kita, siapa aja tuh yang nyambut kemarin? Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakil 2 DPRD Kabupaten Kuansing, Bapak Sekda. Pak Sekda, ada Pak ini juga kan Pak Kadis Pariwisata kalau nggak salah. Luar biasa, terus diiring-iring ada iring-iringannya juga ya, sampai dari mana tuh kemarin? Dari Jake sampai ke rumah ya waktu itu ya. Kemudian juga ada acara penyambutannya juga kan kemarin. Betul. Luar biasa banget. Kalau kita boleh cerita sedikit, gimana sih dulu awalnya terjun ke dunia tarik suara tuh, cerita awalnya? Awalnya itu Wike suka nyanyi waktu SD. Itu suka lagu religi. Lagu religi, iya. Terus karena lihat Lesti di TV, di Indosiar itu Wike mulai terjun ke dunia musik dangdut. Karena termotivasi kepada Lesti. Oh gitu. Ya, berhayal gitu bisa tampil seperti Lesti di TV gitu. Alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah terwujud, yang awalnya jadi hayalan kemudian mencoba berusaha ya tentunya, kemudian akhirnya jadi kenyataan dengan ikut Rising Star Dangdut. Udah belajar dari waktu kecil, itu ada yang ngajarin? Waktu kecil itu paling di sekolah aja. Guru seni. Tapi kalau di luar sekolah tuh nggak ada belajar les vokalnya gitu ya? Sampai sekarang nggak ada selain guru di sekolah. Wah, sampai sekarang tanpa les vokal tapi bisa suaranya sekeren itu ya. Alhamdulillah Kak. Iya, terus support dari orang tua gimana? Support dari orang tua alhamdulillah baik, mendukung bakat Wike di seorang penyanyi. Alhamdulillah didukung dari kecil, ayo ikut event online atau event dari Kuansing. Dan alhamdulillah Wike bisa ngikut kompetisi di Rising Star Indonesia Dangdut. Sebelumnya Wike mengikuti Liga Dangdut. Oh, pernah ikut Liga Dangdut juga? Selama 3 tahun itu, tapi nggak lolos ke mungkin Jakarta. Rezekinya belum di situ ya waktu itu. Berarti emang dari keluarga sendiri ada nggak yang juga seniman atau mungkin berdarah seni gitu, ada juga? Ada kakak. Kakak. Tapi ya penari. Oh, penari tapi bukan penyanyi gitu ya. Kemudian ikut udah 3 tahun berjuang di event kompetisi yang lain, akhirnya masuk RSID ini, Rising Star Dangdut Indonesia. Diceritain dong awalnya kenapa bisa ikut RSID itu gimana waktu itu? Jadi kan sebelum Wike ikut Rising Star Indonesia Dangdut, Wike mengikuti event-event online. Oh, event online, iya. Jadi ada Kak Izal dari Jawa Barat itu memberikan masukan gitu. Masuk ini Rising Star Indonesia Dangdut, mana tahu rezeki kamu di sini, bukan di Liga Dangdut. Iya. Kalau nggak salah tuh Rising Star itu juga yang dangdut baru pertama kali ini ya? Baru pertama kali di dunia. Oh iya, keren banget. Nah, terus setelah itu dikasih tahu sama teman ya, awalnya yang dari Jawa Barat itu. Akhirnya Wike tertarik dan membuat video, yaitu 2 video, lagu beat sama lagu slow. Oh, lagu beat sama lagu slow, oke. Jadi Wike kirim ke WA kru dan alhamdulillah Wike lolos tahap pertama dan lanjut tahap kedua, yaitu via Zoom. Oke. Alhamdulillah lolos via Zoom dan lanjut ke Jakarta, juri artis. Juri artis. Ya.
Nah itu ketika pertama kali harus ke Jakarta, itu yang support untuk pendanaannya pertama kali itu dari pihak mana itu? Dari pihak MNC TV. Oh, langsung dari MNC-nya. Kemudian setelah itu masuk ke audisi dan akhirnya sewaktu itu kompetisinya juga sempat berhenti beberapa cukup lama ya waktu itu, kalau nggak salah 2-3 mingguan waktu itu ya. Iya. Waktu itu room audition. Jadi Audition. Wike pulang lagi ke Kwansing Heeh. dan waktu ke Jakarta itu bulan 3 kembali lagi ke Jakarta untuk live audition. Kembali lagi ke Jakarta. Kemudian ketika itu gimana nih respon Wike ketika pertama kali ternyata lolos nih ke babak selanjutnya kayak gitu. Apa aja sih yang Wike persiapkan ketika itu? Wike ceritakan dulu ya Kak, Iya, awal boleh. Wike ke Jakarta itu sebenarnya belum direstui sama orang tua Oh, ke nggak direstui Jakarta. sama orang tua. Ya, karena baru pertama kali ke Jakarta, nanti takutnya kenapa-napa di sana. Iya, heeh. Jadi akhirnya kru MNC meyakinkan kedua orang tua Ike untuk ayo Pak, ini anak Bapak mempunyai bakat bernyanyi. Gue sampai merinding loh. Jadi alhamdulillah malam itu bapaknya Wike mengizinkan Wike ke Jakarta katanya. Tanggal 21 itu kalau nggak salah. Ya, itu alasannya nggak diizinkan tuh karena belum pernah sebelumnya. Iya, belum pernah sama sekali. Oke, sampai akhirnya diizinkan itu karena ada pihak dari MNC-nya Iya. untuk langsung menghubungi orang tua. Kemudian ketika sampai di Jakarta juga berarti tidak ada orang keluarga yang ikut juga, berarti struggle-nya memang Wike sendirian berangkat ke Jakarta, kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain kayak gitu ya. Kemudian setelah itu oke, orang tua mengizinkan, kemudian Wike-nya juga persiapan, apa nih yang hal paling mendasar yang Wike persiapkan sebelum akhirnya tampil di Jakarta waktu itu? Persiapan Wike yaitu pemilihan lagu ya Kak untuk audisi juri artis. Karena audisi itu menentukan gimana ke depannya gitu. Iya. Jadi Wike mempersiapkan lagu yang benar-benar Wike kuasai. Iya. Itu Wike nyanyikan lagu Kelepas dengan Ikhlas waktu itu. Iya, waktu itu menyanyikan lagu Kelepas dengan Ikhlas, Iya, karena lagu memang Lesti. Wike juga suka sama lagu itu, kemudian juga itu lagu dari idolanya Wike juga kayak betul. gitu ya. Kemudian kan tentu ketika kita sudah sampai di Jakarta bertemu dengan finalis-finalis yang lain, tentu rasanya akan agak berbeda gitu, nilai kompetisinya juga pasti meningkat kayak gitu. Nah itu pada saat itu strateginya Wike sendiri apa saat berkompetisi waktu itu? Wike tanamkan di diri Wike sendiri, apapun itu hasilnya itu yang terbaik. Apapun itu hasilnya itu yang terbaik. Waktu itu sempat duet juga sama Pasha ya waktu itu ya. Itu duetnya lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas juga ya? Lagu Bismillah Cinta. Lagu Bismillah Cinta Iya. tuh gimana tuh perasaannya waktu itu? Waktu itu nggak nyangka bisa dikasih kesempatan untuk duet sama Pasha Ungu. Itu di luar dugaan Wike sih. Soalnya seorang Pasha Ungu yang duet sama Wike gitu. Luar biasa banget ya. Oh ya, kalau nggak salah tuh kemarin ada satu lagu di penampilan minggu keberapa gitu, Wike itu menyanyikan lagu yang ada lirik bahasa daerahnya. Iya. Nah itu memang waktu itu diminta sama tim kreatifnya atau memang itu inisiatif dari Wike sendiri waktu itu? Inisiatif dari Wike sendiri. Kak. Inisiatif Iya. sendiri. Diceritain dong kenapa kok kepikiran gitu mengganti liriknya yang syahdu banget gitu dan mengganti liriknya ke bahasa daerah di mana Wike lahir dan dibesarkan gitu. Jadi waktu di studio, waktu latihan, jadi Om Tio itu pemusik di Rising Star Indonesia Dangdut. Oke. Jadi Om Tio nanya sama Wike mau masukin apa di lagu ini? Iya. Ya udah Wike masukin apa? Bahasa daerah di lagu Bahasa ini. daerah. Bagian mananya? Bagian refnya aja. Ya, boleh dinyanyiin sedikit nggak bagian rapnya itu, karena kita kangen nih yang bagian itunya gitu. Boleh dinyanyiin sedikit nggak untuk teman-teman sahabat Cendekia? Boleh. Indah Ome permato nan ambonanda nan amboinken senyum mesra poluakanmu. Yeay, bersih banget ya suaranya sampai satu studio merinding semua. Oke, makna lagu itu sendiri buat Wike apa tuh?
maknanya jadi seorang gadis itu tidak meminta emas gitu. Tidak meminta apapun, yang penting kesetiaannya aja. Yang penting kesetiaannya aja, sama kayak kesetiaan fans-fansnya Wike ya, sama Wike. Oke, untuk berbicara tentang fans nih, apa sih artinya fans bagi Wike? Fans itu apa ya? Suatu jalan sukses Wike sih. Jalan sukses. Ya tanpa mereka Wike nggak bisa sampai di titik ini. Gitu. Oke, untuk kemarin ketika di Rising Star itu dan mengalahkan itu ada dari ribuan peserta kali ya yang akhirnya bisa masuk ke bisa nampil di panggung sebesar itu dari awalnya dari berapa peserta dulu? Ribuan Kak. Dari ribuan peserta? Ribuan peserta dan akhirnya 175 orang itu terpilih audisi juri artis. Jadi dipilih lagi 75 peserta. 75 peserta. Kemudian yang masuk bisa sampai tampil di panggung itu 75. Ada 75 orang sampai akhirnya diperkecil lagi sampai akhirnya masuk ke 5 besar. Oke, kemarin ketika mengikuti kompetisi Rising Star Dangdut Indonesia yang dimana itu udah senasional, bahkan juga dari luar negeri juga banyak yang nonton, kakak lihat di komen-komennya kayak gitu. Apa sih tantangan ketika kemarin berkompetisi itu? Tantangannya Wike memikirkan gitu bagaimana caranya bisa menampilkan yang terbaik dan melatih semaksimal mungkin. Melatih berarti nggak ada, kalau misalnya dari kita yang sini nggak ada tantangan yang berarti, yang penting kita optimis aja buat menampilkan yang terbaik kayak gitu ya. Untuk rencana selanjutnya kakak lihat juga kemarin itu udah ada yang dikontrak juga sama label kayak gitu ya. Itu rencana selanjutnya setelah ini Wike apa rencana ke depannya? Insya Allah rencananya Wike mau bikin single Kak. Mau bikin single. Sudah boleh di speak tentang apa dulu singlenya, belum ya? Belum. Belum boleh di ini ya. Tadi Wike kan juga udah sempat cerita ketika mau menuju Rising Star ini orang tua waktu itu sempat nggak sepakat. Mungkin juga banyak teman-teman kita yang punya talenta, kemudian juga orang tuanya kurang support di hal-hal yang seperti itu. Apalagi kan ini adalah skill-skill yang mungkin orang jarang punya kayak gitu, jarang di masyarakat kita kayak gitu. Nah, mungkin motivasi yang bisa Wike kasih ke teman-teman yang lain biar bisa mencari jalan suksesnya kayak yang Wike jalani sekarang kayak gitu. Ya untuk semua orang-orang yang ingin menggapai cita-citanya jangan mudah menyerah. Sekali gagal itu coba lagi sampai kalian menikmati hasilnya. Sampai menikmati hasilnya. Iya. Oke, kemarin tuh kan udah menyanyikan banyak lagu juga di Rising Star. Itu ada nggak lagu yang menurut Wike paling susah untuk ditaklukkan tuh? Ada. Lagu apa tuh? Lagu Kejora. Oh, lagu Kejora. Itu menurut Wike itu kenapa sulit untuk ditaklukkan? Karena lagu ini apa ya? Atau ada emosi tersendiri terhadap lagunya atau gimana? Apa tuh? Ya soal percintaan. Oh ya, soal percintaan. Patah hati kan lo semua. Karena waktu itu kalau nggak salah Ivan Gunawan juga sempat nanya kan di lagu itu kan ya, yang kamu ada pengalaman apa kayak gitu kan. Ya ditambah lagi karena lagu Kejora ini pertama kali lagu dangdut yang Wike nyanyikan. Jadi keingat gitu. Oh, jadi keingat. Oke, boleh diceritain nggak tuh kan waktu itu sempat nangis banget ya. Apa sih yang Wike pikirkan ketika itu gitu? Sampai kita semua juga terharu gitu. Yang Wike pikirkan itu yang pertama kangen keluarga. Kangen kampung, ketemu sama teman-teman. Jadi kan di karantina itu kan cuma sendiri gitu, nggak ada kawan gitu. Jadi ditambah lagi karena penjiwaannya harus maksimal di lagu ini, terus ada juga cerita di lagu ini. Cerita apa tuh? Ya tentang dia. Oh, tentang dia. Oke. Ya kayaknya ada mantan yang menyesal di balik podcast ini.
Di balik lagu Kejora gitu ya. Ada mantan yang menyesal di balik lagu Kejora. Kemudian ini ketika kemarin di Rising Star, gimana orang tua Wike mensupport Wike ketika lagi di Jakarta? Waktu di Jakarta support kedua orang tua Ike itu sangat luar biasa Kak. Soalnya kedua orang tua Ike harus tampilkan yang terbaik, apapun itu hasilnya, terima, ikhlas. Tampil ikhlas aja Kak gitu. Tampil ikhlas. Ya, apapun itu hasilnya syukuri gitu. Apapun itu hasilnya disyukuri. Iya. Oh ya, kalau untuk di Rising Star itu kan ada voting yang dari penonton gitu kan. Terus kalau misalnya poinnya sampai persenannya sampai di persen tertentu, baru tuh layarnya naik kayak gitu. Tuh gimana tuh perasaannya ketika itu? Perasaannya pasti bahagia ya Kak, karena bisa lanjut ke babak selanjutnya. Dan pastinya Wike juga berterima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau, Kuantan Singingi yang sudah mensupport Wike, sudah mendukung Wike sampai mengantarkan Wike ke babak semifinal. Itu luar biasa banget. Oh ya, kemarin kan di karantina itu kan lumayan lama gitu. Terus finalis-finalis itu saling berbagi suka, duka. Itu ada yang cinlok gak sih sebenarnya? Ada Kak. Wike sendiri. Woi. Sama yang mana tuh? Yang dari itulah. Jadi buat teman-teman tolong agak mundur sedikit ya. Tapi udah enggak. Oh, udah enggak, sampai di situ aja kompetisinya selesai. Cinloknya juga selesai. Namanya juga di ghosting. Yo, di ghosting. Jadi fans di ghosting. Ya. Yang nge-ghosting dianya apa Wike-nya? Dialah. Oh, dia yang ghosting. Ya Allah, anak si imut ini di ghosting, Wak. Wike orangnya setia. Kenapa? Wike orangnya setia. Oh, Wike orangnya setia. Setiap tikungan ada. Jadi setelah kompetisinya selesai, cinloknya juga selesai gitu. Iya. Oke, ceritain dong kenapa bisa cinlok itu, ceritanya gimana? Awalnya itu dia lihat Wike di live audition. Oh gitu. Ya, tapi dia juga peserta gitu atau iya, sama peserta. kru? Oh, sama peserta. Terus gimana tuh selanjutnya? Ya sering video call, Iya. teleponan, chattingan, Latihan bareng nyanyi gitu kan. Iya. Pakai perasaan tapi gitu. Jadi lagunya Ome Permato itu sebenarnya buat dia juga, jangan-jangan. Iya. Iya. Ternyata dia Wike menyanyikan lagu Ome Permata yang sebagus itu ternyata buat laki-laki yang udah nge-ghosting dia, guys. Iya, soalnya sering bahas itu tentang masa depan gitu. Tentang masa depan, kemudian udah cita-cita bareng kalau jadi artis bareng bakal bikin ini bareng. Tahu-taunya nggak jadi. Nggak jadi. Bakal collab gitu ya. Oke, kan tadi udah lagu yang paling susah. Kalau lagu yang paling enjoy dan Wike suka banget buat dan puas banget sama penampilan Wike itu di lagu apa kemarin? Ilalang. Lagu Ilalang. Lagu yang terakhir, bukan ya, lagu 2 terakhir sebelum pulang ya. 2 terakhir. Itu kenapa tuh lagu itu yang paling berkesan dan paling enjoy dan paling puas Wike untuk menyanyikan lagu itu? Wike sebenarnya suka lagu yang ada tantangannya gitu Kak. Kan di lagu Ilalang ini lagunya tuh kayak penjiwaannya tuh dapet, terus nadanya tuh ada yang kayak nada tinggi gitu. Wike suka yang nada-nada tinggi gitu. Oh ya, sampai kemarin itu kan karena lagunya di Kuansing itu viral, lagu yang Ome Permato itu sampai dijulukin juga ya, melekat titel itu akhirnya di Wike, Ome Permato ya Kuansing. Nah itu Wike sendiri diberi gelar itu gimana tuh? Gimana ya? Itu yang ngasih gelar pertama kalinya siapa sih? Pemuda dari Pulau Banjar. Oh, pemuda dari Pulau Banjar. Jadi Wike sangat gimana ya, perasaannya tuh kayak terharu gitu. Nggak nyangka gitu bisa dibilang Ome Permato, Kuansing. Emas permata gitu ya. Itu sangat luar biasa sih menurut Wike. Sangat senang sekali. Oh ya, untuk fanbase-nya Wike sendiri itu kan ada namanya Wifers Official ya. Bacanya bener gak sih Wifers? Wifers. Oh, Wifers.
Sorry, Weverse Official. Iya. Weverse Official itu yang pertama kali untuk menggagas adanya Weverse Official tuh siapa tuh? Wika sendiri. Wika sendiri. Iya. Kemudian dibantu sama teman-teman yang komunitas-komunitas yang lain juga. Iya. Itu dari mana aja biasanya? Apanya Kak? Yang kalau nggak salah tuh kan ada yang Laskar Peduli Kuansing dan lain-lain. Nah itu juga tergabung dalam Weverse Official itu. Iya, keluarga Wika sendiri juga tergabung dari Weverse. Itu ada grupnya nggak sih? Ada grupnya. Grup WA ada. Grup WA-nya. Kemudian ada Instagramnya juga ya? Ada. Biasanya ada kegiatan-kegiatan tertentu nggak yang diadain? Gak ada sih sejauh ini kan. Gak ada. Baru untuk kemarin untuk support Wike ketika di RSID dan kedepannya kayak gitu ya. Iya. Oke, itu kan kemarin ada beberapa juri gitu dan masukan juga banyak yang membangun. Tapi ada nggak sih yang masukan yang benar-benar berkesan banget dan keinget terus nih sama Wike dan berpengaruh juga sama cara Wike nyanyi, sama cara Wike untuk menentukan pilihan untuk berkarir ke depannya. Itu ada nggak yang komentar juri yang kemarin berkesan banget nih buat Wike gitu? Ada. Ya, dari Master yang Igun. Master Igun itu yang bagian mana tuh waktu itu? Katanya penghayatannya lebay. Penghayatannya lebay, Iya. enggak lebay kok, keren. Terus gimana tuh waktu itu? Mendengar itu dan selanjutnya setelah dikasih komentar kayak gitu, apa yang Wika lakukan? Ya Wika berusaha untuk biasa aja gitu. Natural aja gitu. Natural aja. Tapi kemarin tuh emang natural sih. Natural nangisnya karena memang Iya. keinget juga. Oke, untuk kedepannya siapa nih orang-orang yang akan Wika bahagiakan ke depannya melalui jalur yang mungkin nanti berkarirnya akan di dunia entertain ini? Yang pastinya untuk kedua orang tua, keluarga Wika, dan khususnya untuk Mauwo juga yang udah baru-baru ini udah meninggal gitu waktu Wika masih di Jakarta waktu itu ya. Ya khususnya untuk orang yang selalu mendukung Wika sih dari awal live audition itu sampai sekarang, yang sayang sama Wika, yang selalu support Wika. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk download aplikasi RCTI Plus, yang sudah menyempatkan nobar di Pulau Banjar itu di seluruh Kuantan Singi mungkin ada nobar ya Kak. Wika mengucapkan terima kasih banyak karena tanpa kalian Wika bukan apa-apa gitu. Belum bisa seperti apa yang Wika bayangkan gitu. Oke, terima kasih Wika. Boleh dong terakhir untuk menyanyikan lagu Ilalangnya buat kita semua, untuk fans-fans yang ada di rumah dan juga buat Wika sendiri karena sudah berjuang sejauh ini, udah keren banget, luar biasa banget, dan semoga kedepannya juga Wika sukses untuk apa yang sedang dijalankan, untuk single terbarunya, semoga nanti juga sukses kedepannya. Mungkin terakhir Wika Julia boleh dong sedikit nyanyi lagu Ilalang. Ilalang, ilalang, lihat langkahku goyang. Ilalang, ilalang, ku tak kuasa, jiwa terguncang. Wika Julia.